Om Swastiastu, salam harmoni. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama kakak Lusri Dianawati, NIM 1911031321 dari kelas F semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk melengkapi tugas 5 pendidikan matematika di kelas tinggi. Pada video pembelajaran kali ini kita membahas tentang 3 konsep. Yang pertama, simetri, refleksi, dan pengubinan. Untuk materinya yaitu yang pertama, simetri akan mempelajari tentang apa itu simetri, jenis-jenis simetri beserta contohnya. Dan yang kedua ada refleksi. Refleksi kita akan mempelajari tentang pengertian dari refleksi, contoh dari refleksi, sifat dari refleksi. Dan yang terakhir adalah pengubinan. Kita akan mempelajari pengertian dari pengubinan, contoh dari pengubinan, dan jenis-jenis pengubinan. Dan untuk selanjutnya yaitu simetri. Suatu bangunan dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Penentuan simetri dapat dilakukan dengan cara dilipat maupun diputar. Maka simetri dimiliki ada dua, yaitu simetri putar dan simetri lipat. Yang pertama yaitu simetri lipat. Apabila jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Garis yang membagi dua bagian bangun datar secara kongruen disebut dengan sumbu simetri. Dan ingat ya, ini harus kalian ingat tentunya. Dan bangun datar dikatakan memiliki simetri lipat apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Dan yang ketiga, memiliki sumbu simetri tentunya. Selanjutnya yaitu adalah simetri putar. Apabila jumlah putaran yang dilakukan terhadap suatu bangun datar yang mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Perhatikan gambar ini ya adik-adik. Amati apa nama bangun datarnya. Nah, untuk itu mari kita buktikan ya. Yang pertama ini adalah gambar persegi. Simetri lipatnya ada 4. Mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4. Jadi simetri lipatnya ada 4. Untuk simetri putarnya 1, 2, 3, 4. Dan untuk sumbu simetrinya ada 1, 2, 3, 4. Kita lanjut ke persegi panjang. Sama, kita lipat. 1, 2. Jadi, persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, simetri putar 1, 2. Dan untuk sumbu simetrinya ada 2, 1, 2. Kita lanjut ke belah ketupat. Ini belah ketupat ya. Kita lipat. 1, 2. Jadi simetri lipatnya ada 2. Dan untuk simetri putarnya juga ada 2. 1, 2. Untuk sumbu simetrinya ada 2. 1, 2. Nah, untuk gambar ini adalah gambar apa adik-adik?
jajar genjang tentunya. Nah, mari kita lipat. Nah, ini tidak bisa disebut simetri lipat karena bagian lainnya tidak bisa tertutupi adik-adik. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat, namun jajar genjang memiliki simetri putar, yaitu ada dua. 1, 2. Dan untuk sumbu simetrinya tidak ada adik-adik. Selanjutnya kita ke segitiga sama kaki. Nah, ini dia segitiga sama kaki, kita lipat. Berarti segitiga sama kaki memiliki simetri lipat 1, dan untuk simetri putar tidak ada, untuk sumbu simetrinya ada 1. Ini dia. Dan untuk segitiga sama kaki, ini dia, memiliki 3 simetri lipat. 1, 2, 3. Jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Simetri putar ada 3. 1, 2, 3. Dan selanjutnya yaitu ada trapesium. Trapesium yaitu di sini kita lipat 1 simetri lipat. Simetri putar tidak ada. Sumbu simetri ada 1. Dan untuk layang-layang, sumbu simetrinya ada 1. Simetri putar tidak ada. Sumbu simetri ada 1. Dan yang terakhir adalah gambar persegi. Persegi, mari kita gambar lingkaran. Mari kita lipat. 1, 2, 3, 4. Jadi, lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga. Sumbu simetri juga tidak terhingga. Dan simetri putar juga tidak terhingga. Nah, untuk itu simak tabel berikut ini adik-adik biar kalian lebih mengerti. Dan dari video yang sudah kakak sampaikan, kalian lihatlah baik-baik tabel simetri pada bangun datar ini. Yang pertama, nama bangun datar yaitu persegi memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan sumbu simetri juga memiliki 4. Untuk persegi panjang, 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Untuk belah ketupat, 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Untuk gagar genjang, tidak memiliki simetri lipat, memiliki simetri putar 2, dan sumbu simetri tidak memiliki. Dan untuk segitiga sama kaki, sumbu simetri lipat ada 1, ada simetri putar tidak memiliki, sumbu simetri ada 1. Segitiga sama sisi memiliki sumbu simetri ada 3, memiliki simetri putar ada 3, simetri lipat ada 3. Dan untuk trapesium yaitu memiliki 1 simetri lipat, 1 sumbu simetri, dan simetri putar tidak memiliki. Untuk layang-layang 1 simetri lipat, simetri putar tidak memiliki, sumbu simetri 1. Dan yang terakhir adalah gambar lingkaran memiliki simetri lipat yang tidak terhingga, simetri putar yang tidak terhingga, dan sumbu simetri yang tidak terhingga. Dan untuk selanjutnya kita beralih di materi refleksi. Apakah kalian pernah melihat cermin dan apakah kalian pernah bercermin? Tentu saja pernah ya adik-adik. Refleksi atau pencerminan merupakan proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bangunan tersebut atau bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Suatu bangun dapat dicerminkan terhadap garis cermin membentuk bangun yang sama besar dan saling berhadapan. Pencerminan suatu bangun datar membentuk bangun datar yang lain disebut bangun datar bayangan.
Nah, perhatikan contoh ini. Itu adalah contoh anak yang sedang bercermin. Tentunya kalian sudah sering ya untuk bercermin sebelum misalnya ke sekolah, berpergian agar terlihat rapi dan tentunya tampan dan cantik ya adik-adik. Dan perhatikan gambar di bawahnya adalah gambar dari segitiga sama sisi yaitu ABC yang dicerminkan oleh garis E yang menghasilkan bangun bernama segitiga sama sisi A, B, dan C. Dan untuk contoh pencerminan bangun datar berikut ini perhatikan juga ya adik-adik. Nah, untuk gambar tersebut, apa namanya adik-adik? Itu adalah gambar dari segitiga sama kaki. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat sifat-sifat dari pencerminan, yaitu yang pertama, segitiga VQR kongruen dengan segitiga V aksen, Q aksen, R aksen, sehingga luas kedua segitiga tersebut juga sama. RA sama dengan R aksen, A aksen, FB sama dengan V aksen, B aksen, dan QC merupakan Q aksen dan C aksen. Dengan kata lain, jarak titik sudut segitiga PQR ke cermin sama dengan jarak titik sudut P aksen, Q aksen, R aksen ke cermin. Tinggi segitiga PQ sama dengan tinggi P aksen, X aksen, dan R aksen. Untuk luas garis P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis AC. Sifat-sifat refleksi dapat kita simpulkan yaitu jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Garis hubung antar titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. Setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau yang disebut dengan invarian. Dan untuk yang selanjutnya yaitu materi pengubinan. Pengubinan merupakan susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Bangun-bangun datar tersebut disusun saling tindih dan tidak ada celah. Pengubinan dapat disusun oleh satu atau lebih bangun datar. Perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh persegi yang merupakan kita bisa sebut juga pengubinan karena pengubinan bisa berupa persegi dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengubinan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama pengubinan beraturan, yang kedua pengubinan semi beraturan, yang ketiga pengubinan setengah beraturan campuran. Pengubinan beraturan atau regular tessellation adalah pengubinan dengan satu macam ubin beraturan semuanya kongruen. Sedangkan pengubinan semi beraturan adalah pengubinan yang menggunakan dua atau lebih segi N beraturan. Pada pengubinan ini, setiap titik sudutnya bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Dan yang terakhir adalah pengubinan setengah beraturan adalah kedua pengubinan dengan ubin beraturan terlebih dahulu terdapat suatu kelompok poligon yang sama di titik persekutuannya. Itu merupakan jenis-jenis dari pengubinan. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6, dan gambar 7, dan terakhir gambar 8 merupakan contoh dari pengubinan. Nah, sedikit pemaparan dari video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan pada kalian
Kakak mohon maaf apabila di dalam penyampaian video terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan penyampaian kata, karena tentunya kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kakak mengucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian menonton video kakak dari awal sampai habis ini. Semoga kalian bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian bisa bertambah. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan Parame Santi. Om Santi 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 Om.